Bapak Ibu, sadarkah Anda bahwa posisi menunduk saat melihat layar HP sekarang ini sebenarnya sedang menyiksa saraf leher Anda sendiri? Beban yang ditanggung leher saat menunduk 60 derajat itu setara dengan 27 kilogram, atau seperti memikul 1,5 galon air di atas tengkuk Bapak Ibu. Tonton video ini sampai habis agar Bapak Ibu tahu cara main HP yang aman dan cara mendeteksi saraf terjepit sebelum berujung pada kelumpuhan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya doakan semoga hari ini leher dan tulang belakang kita semua selalu dalam kondisi prima dan bebas dari rasa kaku. Saya Dr. Hadi. Banyak pasien senior datang mengeluh tangan kebas dan pundak terasa berat. Mereka mengira itu hanya asam urat atau kolesterol. Padahal, masalah sebenarnya adalah kerusakan syaraf leher yang sudah kronis akibat posisi main HP yang salah selama berjam-jam setiap hari. Agar saya bisa memberikan solusi yang paling tepat untuk kondisi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab 3 hal di kolom komentar. Pertama, biasanya berapa jam dalam sehari Bapak Ibu menghabiskan waktu melihat layar HP, baik untuk baca berita atau lihat video? Kedua, apakah Bapak Ibu sudah mulai merasakan sensasi seperti nyetrum atau nyeri yang menjalar dari leher sampai ke ujung jari tangan? Ketiga, coba tulis di kolom komentar, Bapak Ibu lebih sering main HP sambil duduk santai di kursi atau sambil tiduran di tempat tidur? Tuliskan ya, nanti saya coba koreksi resikonya. Jangan beranjak dulu, karena di pertengahan video nanti, saya akan ajarkan satu gerakan tes jari tangan yang sangat akurat untuk mendeteksi apakah syaraf leher Bapak Ibu masih sehat atau sudah mulai terjepit. Banyak Bapak Ibu yang mungkin bergumam, "Dok, anak muda sekarang juga main HP berjam-jam. Kenapa mereka baik-baik saja, sedangkan kami dibilang bahaya?" Jawabannya adalah karena kondisi fondasi leher Bapak Ibu sudah sangat berbeda. Pertama, seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang leher kita mulai menurun. Jika leher anak muda masih elastis seperti karet baru, leher lansia ibarat kayu yang sudah mulai mengering. Dipaksa menahan beban kepala seberat 27 kilogram secara terus-menerus akan membuatnya sangat mudah retak atau bergeser. Kedua, bantalan di antara tulang leher Bapak Ibu yang fungsinya sebagai peredam kejut sudah mulai menipis dan kehilangan cairan. Saat Bapak Ibu menunduk terlalu dalam untuk melihat layar HP, itu ibarat Bapak Ibu sengaja menjepit kabel listrik tadi di celah pintu yang sempit secara terus-menerus. Awalnya mungkin kabelnya hanya sedikit lecet dan lampu di rumah cuma berkedip-kedip saja. Inilah fase di mana Bapak Ibu mulai merasa sering kesemutan atau pundak terasa berat. Ketiga, sifat kerusakan saraf ini sangat licik karena seringkali tidak terasa sakit di awal. Bapak Ibu mungkin hanya merasa pegal biasa, tapi di dalam sana, syaraf Anda sedang tercekik pelan-pelan. Jika dibiarkan sampai jaringan syarafnya mati, kondisinya akan menjadi permanen, dan tangan Bapak Ibu bisa kehilangan tenaga selamanya. Saya teringat dengan salah satu pasien saya, Pak Bambang. Beliau adalah seorang pensiunan berusia 65 tahun yang sangat aktif memantau berita dan membalas pesan di grup WhatsApp keluarganya melalui HP. Setiap hari, Pak Bambang bisa menghabiskan waktu berjam-jam menunduk di kursi favoritnya. Awalnya beliau hanya merasa lehernya sering kaku dan pundaknya terasa berat. Namun, beliau selalu menganggap itu hanyalah pegal biasa akibat faktor usia yang cukup diatasi dengan koyo atau pijat urut. Sampai pada suatu sore yang naas, saat beliau sedang bersantai memegang cangkir kopi, tiba-tiba tangan kanannya terasa lemas dan kehilangan tenaga seketika. Cangkir itu jatuh dan pecah berantakan di lantai, bukan karena beliau ceroboh, tapi karena ada sensasi yang nyetrum sangat hebat menjalar dari leher hingga ke ujung jari-jarinya. Setelah saya lakukan pemeriksaan MRI, hasilnya cukup mengejutkan. Bantalan tulang leher Pak Bambang ternyata sudah menonjol dan menjepit syaraf motoriknya dengan sangat kuat. Beliau sangat menyesal karena baru datang setelah tangannya sulit digerakkan. Padahal jika beliau menyadari bahaya posisi menunduk itu lebih awal, kerusakan syaraf permanen ini tidak perlu terjadi. Supaya Bapak Ibu lebih mudah membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam leher Anda, anggaplah syaraf leher itu seperti kabel listrik utama yang mengalirkan tenaga dari otak ke seluruh bagian tangan Anda. Sedangkan bantalan tulang leher Anda adalah pintu pelindungnya. Ketika Bapak Ibu menunduk terlalu lama untuk melihat layar HP, itu ibarat Bapak Ibu sengaja menjepit kabel listrik tadi di celah pintu yang sempit secara terus-menerus. Awalnya mungkin kabelnya hanya sedikit lecet dan lampu di rumah cuma berkedip-kedip saja.
Inilah fase di mana Bapak Ibu mulai merasa sering kesemutan atau pundak terasa berat. Namun, bayangkan jika kabel itu terjepit kuat selama berjam-jam setiap hari tanpa henti. Lama-kelamaan, kulit pelindung kabelnya akan terkelupas, terjadi korsleting, dan akhirnya aliran listrik mati total. Begitu juga dengan saraf leher Anda. Jika sudah terjepit sampai jaringan sarafnya mati, aliran listrik ke tangan Bapak Ibu bisa padam secara permanen. Itulah alasannya kenapa ada orang yang tiba-tiba jarinya tidak bisa lagi menggenggam dengan kuat, karena kabel tenaganya sudah rusak total. Banyak Bapak Ibu yang kalau bangun tidur, lehernya kaku langsung mengeluh, "Waduh, saya salah bantal ini." Padahal bantal Bapak Ibu tidak salah apa-apa. Seringkali itu adalah akumulasi dari saraf leher yang sudah tercekik karena menunduk main HP seharian kemarin. Nah, sesuai janji saya di awal tadi, mari kita lakukan tes jari tangan sederhana untuk melihat apakah saraf leher Bapak Ibu masih aman atau sudah mulai terjepit. Silahkan Bapak Ibu ikuti 3 langkah ini. Pertama, tes genggam 10 detik. Coba Bapak Ibu buka dan kepalkan tangan sekuat dan secepat mungkin selama 10 detik. Jika dalam 10 detik Bapak Ibu tidak sanggup melakukannya lebih dari 20 kali, atau gerakan tangan terasa lambat dan kaku, itu adalah tanda awal adanya gangguan saraf di leher. Kedua, cek area kebas. Perhatikan ujung jari Bapak Ibu. Jika rasa kesemutan atau mati rasa dominan terasa di jari manis dan jari kelingking, itu biasanya menandakan saraf di area leher bawah Anda sedang tertekan hebat. Ketiga, tes keseimbangan jari. Coba rapatkan semua jari tangan Bapak Ibu. Jika jari kelingking Bapak Ibu sulit dirapatkan atau cenderung menjauh sendiri, seperti mau lepas, berhati-hatilah. Itu adalah tanda bahwa otot-otot kecil di tangan sudah mulai kehilangan perintah dari saraf leher Anda. Jika Bapak Ibu merasakan salah satu dari 3 tanda di atas, tolong jangan diabaikan lagi. Itu adalah sinyal darurat dari tubuh bahwa saraf leher Anda sedang meminta pertolongan sebelum kerusakannya menjadi permanen. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah jika kerusakan saraf belum sampai tahap parah, kita masih bisa memperbaikinya dengan mengubah kebiasaan mulai hari ini juga. Berikut adalah 3 langkah sederhana agar leher Bapak Ibu tetap aman saat main HP. Pertama, ubah posisi HP bukan posisi leher. Prinsipnya sederhana, jangan bawa kepala Bapak Ibu mendekati HP, tapi bawalah HP sejajar dengan mata. Gunakan bantal di bawah lengan atau gunakan penyangga HP di atas meja, sehingga leher Bapak Ibu tetap tegak lurus saat membaca pesan atau menonton video. Kedua, gunakan aturan 20 menit. Saraf dan otot leher Bapak Ibu butuh istirahat. Jangan menatap HP lebih dari 20 menit tanpa jeda. Setiap 20 menit, letakkan HP, berdirilah dan gerakan leher perlahan ke kiri dan ke kanan untuk mengembalikan aliran oksigen ke saraf-saraf yang tadi tertekan. Ketiga, lakukan gerakan dagu mundur. Ini adalah latihan terbaik untuk tulang leher lansia. Caranya, dalam posisi tegak, tarik dagu Bapak Ibu ke belakang seolah-olah ingin membuat dagu berlapis atau lipatan leher. Tahan 5 detik, lalu lepaskan. Lakukan gerakan ini 10 kali setiap pagi dan sore untuk memperkuat fondasi leher Bapak Ibu. Ingat, melakukan 3 hal sederhana ini jauh lebih murah dan lebih mudah daripada Bapak Ibu harus menjalani terapi saraf atau bahkan operasi besar di masa tua nanti. Kembali lagi ke cerita Pak Bambang. Setelah kejadian cangkir kopi yang pecah itu, beliau akhirnya menyadari bahwa hobi main HP-nya sudah berada di tahap yang membahayakan nyawanya. Beliau tidak ingin masa tuanya habis di atas tempat tidur karena kelumpuhan. Pak Bambang mulai disiplin melakukan 3 hal yang saya ajarkan tadi. Beliau membeli penyangga HP agar tidak perlu lagi menunduk. Dan setiap kali alarm di rumahnya berbunyi tiap 20 menit, beliau langsung meletakkan HP-nya untuk melakukan latihan dagu mundur. Awalnya memang terasa melelahkan, tapi beliau konsisten karena ingin sembuh. Hasilnya sangat luar biasa. Setelah 3 bulan rutin memperbaiki posisi dan melakukan latihan mandiri, sensasi nyetrum yang dulu sering menghantuinya perlahan-lahan menghilang. Kekuatan di jari-jari tangannya kembali pulih dan kini beliau bisa memegang cangkir kopi dengan mantap, bahkan bisa menggendong cucunya dengan aman tanpa rasa takut tangannya akan lemas tiba-tiba. Pak Bambang kini menjadi orang yang paling cerewet di grup WhatsApp keluarganya, bukan lagi untuk sekedar membagikan berita, tapi untuk mengingatkan teman-teman sesama pensiunannya agar tidak main HP sambil menunduk. Beliau membuktikan bahwa meskipun usia sudah senior, saraf leher kita masih bisa diselamatkan asalkan kita mau berubah sebelum terlambat. Bapak Ibu sekalian, HP seharusnya alat untuk mendekatkan kita dengan orang tercinta, bukan malah menjadi sebab yang merenggut kemandirian kita di masa tua.
Jangan sampai keasikan kita melihat layar membuat kita lupa bahwa leher kita sedang menanggung beban yang luar biasa berat. Saya sangat berharap mulai hari ini Bapak Ibu tidak lagi meremehkan rasa kaku atau kesemutan di tangan. Itu adalah sinyal darurat dari tubuh agar Bapak Ibu segera beristirahat. Ingatlah, posisi HP bisa kita ubah setiap saat. Tapi posisi tulang leher yang sudah bungkuk atau syaraf yang sudah mati akan sangat sulit untuk diperbaiki. Harapan saya sederhana. Saya ingin melihat Bapak Ibu semua tetap bisa beraktivitas dengan tegak, tetap bisa makan sendiri, dan yang paling penting, tetap kuat menggendong cucu tanpa rasa nyeri. Menjaga leher hari ini adalah cara kita mencintai diri sendiri agar tidak merepotkan anak cucu di masa depan. Nah, sekarang saya ingin tahu siapa yang siap berkomitmen untuk lebih sayang pada lehernya mulai hari ini. Jika Bapak Ibu siap hidup lebih sehat, silahkan tulis di kolom komentar, sayang leher. Dengan menulis ini, Bapak Ibu sudah memantapkan niat untuk berubah. Jika penjelasan saya tadi bermanfaat, tolong klik tombol like dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pensiunan Bapak Ibu. Satu kali klik bagikan dari Anda mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat dari resiko kelumpuhan syaraf. Bagi Bapak Ibu yang tidak ingin ketinggalan tips kesehatan praktis khusus untuk usia senior, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Dr. Hadi, tetap sehat dan jangan lupa posisi HP-nya sejajar mata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.